wilayah kabupaten di Jawa Timur, Gunung Bromo adalah salah satu tujuan favorit para wisatawan. Sunrise di penanjakan, bukit-bukit indah, lautan pasir, sampai kawah Gunung Bromo menyajikan pemandangan yang magis bagi para pengunjungnya. Gunung Bromo sendiri adalah satu-satunya gunung berapi aktif di dalam kaldera Tengger. Meski begitu, kawah Gunung Bromo sendiri adalah tujuan utama dari para wisatawan. Terdapat sebuah tangga untuk membantu pengunjung mendaki tebing pasir kaldera Bromo. Dalam kepercayaan suku Tengger, pengunjung sangat disarankan untuk tetap fokus dan tidak menengok ke belakang. Mitosnya, jika seseorang mengalihkan pandangan dari kawah, maka kejadian aneh akan menimpanya. Benar tidaknya, kembali kepada keyakinan masing-masing. Kadang-kadang nggak tembus, Mas, kesasar kemana-mana. Nggak tembus ke tujuan ke kawah Bromo. Itu Pak maksudnya. Jadi orang tua dulu itu begini, nak kalau ke Bromo jangan toleh-toleh, lurus pada tujuan, seperti itu, supaya cepat nyampainya di tujuan seperti itu. Bagi suku Tengger yang mendiami kawasan ini, Gunung Bromo punya arti sakral yang erat berkaitan dengan nenek moyang mereka, Joko Seger dan Roro Anteng. Oleh sebab itu, ada pakem dan aturan tak tertulis bagi wisatawan yang berkunjung. Selain menjaga perilaku dan adab, pengunjung juga tak sepatutnya buang air kencing sambil menghadap kawah Gunung Bromo. Contohnya, jangan kencing sembarangan, jangan ngomong yang sok enak-enaknya. Contoh katakan belajar, sekarang sudah kemajuan pariwisata Pak. Kadang-kadang bawa anak-anak keluarga, anak kan tidak tahu Pak. Nah, itu sudah pernah terjadi Pak dulu. Begini aja sudah dikunjungi oleh pariwisata. Nah, seperti itu aja Pak. Itu namanya pelecehan. Jangankan sampai di situ, karena apa? Barangkali kok ada di samping kita semua ini leluhur yang di sana itu. Nah, itulah yang tidak terima. Sampai kehilangan itu. Kemungkinan ada omongan yang seperti itu Pak. Menurut kesaksian Teguh, Ketua Desa Wisata Wonokitri, seorang pengunjung pernah menghilang di lautan pasir selama 3 hari. Setelah dukun adat melakukan beberapa ritual, wisatawan itu bisa ditemukan di lokasi menghilangnya. Jadi memang ada masih bisa dibilang bahwasanya kawasan Bromo itu adalah kawasan yang masih disucikan untuk masyarakat Tengger. Selama hilang itu ya anehnya menurut cerita si korban itu selama hilang itu dia merasa di rumahnya. Itu bahkan kayak sepeda motor sama kontaknya, pakaian, jaket, helm dan HP-nya itu ditinggal di tempatnya, di pinggir jalan di tempat dia hilang itu. Asal-muasal keberadaan suku Tengger tak terlepas dari adanya legenda Joko Seger dan Roro Anteng. Bahkan, sebutan Tengger memang berasal dari gabungan dari 2 nama tersebut, Anteng dan Seger. Meski punya banyak versi, mayoritas sejarawan menyebut Roro Anteng adalah seorang putri dari Majapahit. Sementara Joko Seger sendiri adalah seorang putra Brahmana yang tinggal di kaki dataran tinggi Bromo. Dalam sebuah kisah yang populer, Joko Seger dan Roro Anteng disebutkan susah untuk mendapatkan keturunan. Setelah berdoa ke Sang Hyang Widi, Joko Seger mendengar suara goib yang mengatakan keinginan mereka akan terkabul, tapi dengan sebuah syarat. Keturunan mereka terakhir harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo. Pasangan ini pun menyanggupinya. Setelah mendapatkan 25 anak, putra dan putri, pasangan ini menyadari bahwa ini adalah waktunya si bungsu untuk dikorbankan. Oleh karena itu, mereka segera membawa anak bungsunya, Ki Kusuma, menjauh dari Gunung Bromo. Diceritakan, dewa-dewa marah melihat itu semua. Gunung Bromo mendadak gelap gulita dengan petir yang menyambar-nyambar. Bersamaan dengan itu, Ki Kusuma hilang dari pandangan mereka. Dari kawah Bromo, muncul jilatan lidah api. Saat itulah muncul suara anak bungsu pasangan ini. Baru ada suara si Kusuma, Pak, Bu, saya jangan dicari kemana-mana, saya sudah diam menghadap pada Sang Hyang Widi di kawah
Condro Dimuko Bromo. Di dalam suara itu, konon juga terdengar sebuah petunjuk oleh Ki Kusuma. Pada setiap hari ke-14 di bulan Kasada, diadakanlah sesaji kepada Sang Hyang Widi di kawah Gunung Bromo. Kebiasaan ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Tengger dalam wujud upacara Yatya Kasada di Pura Luhur Poten Lautan Pasir dan juga di kawah Gunung Bromo. Dan di tempat inilah konon lokasi diambilnya Ki Kusuma dari pandangan Joko Segar dan Roro Anteng. Bukit Kedaluh atau juga dikenal sebagai Bukit Kingkong. Dari salah satu tebingnya memang terdapat tonjolan yang menyerupai kepala kingkong. Bukit Kingkong, nama-nama batu ini seperti kingkong, tapi aslinya itu adalah Bukit Kedaluh. Mengapa kok dikatakan Bukit Kedaluh? Ini tempat persemayaman daripada Joko Segar dan Roro Anteng dulunya, sama anak-anaknya. Kedaluh artinya apa? Kedaluh, Apa tadah elo, Oh, tadah air mata. gitu. Iya, Terus karena orangnya ternyuh Heeh. melihat anak-anaknya. Sekitar 1 kilometer dari Gunung Bromo, sebuah tempat bernama Watu Kuto juga menyimpan misteri di baliknya. Meski lebih mirip gugusan batu biasa, masyarakat Tengger menganggap di tempat inilah nanti Majapahit akan terlahir kembali. Bahkan diyakini lokasi ini menjadi gudang pusaka goib Kerajaan Majapahit. Terus gimana ceritanya bisa ada barang-barang Majapahit di sini? Emang pernah ditemukan sebelumnya? Belum Pak, belum ditemukan. Kenapa? Dulunya Majapahit ada perjanjian 500 tahun lagi saya mau turun lagi ke kerajaan. Nah, sekarang kan masih belum ada turunnya. Ya inilah bentuk batu ini, Mas. Oh, jadi Nah, perwujudannya ya. masih Terus seperti ini. batu ini. Entah di dalam itu apa, kurang tahu saya. Oke. Tapi kemungkinan penyimpan daripada barang-barang Majapahit itu di sini tempatnya. Mengunjungi kawasan Gunung Bromo, tentu para wisatawan akan banyak menjumpai bunga abadi Edelweiss. Tetapi, seperti di gunung lainnya, terdapat larangan keras untuk memetik bunga tersebut. Ancamannya pun tak main-main, 10 tahun penjara ataupun denda ratusan juta. Selain populasinya yang langka, keberadaan Edelweiss di Bromo juga punya arti penting bagi masyarakat Tengger. Jadi masyarakat Tengger ini sangat bergantung sekali dengan adanya bunga Edelweiss ini sebagai alat atau mungkin sebagai sarana untuk masyarakat Tengger melakukan ritual atau upacara adat istiadat. Nama lokalnya bunga Edelweiss ini Tan Hono Layu. Itu dalam bahasa Sanskerta yang artinya tidak akan pernah layu. Itu dalam bahasa Tengger. Bunga ini dipergunakan untuk acara adat kematian entas-entas yang mirip dengan ngaben di Pulau Bali. Tetapi, jika Anda berminat untuk membawa bunga Edelweiss, Anda bisa membelinya di Taman Edelweiss Wonokitri yang berada di akses Bromo dari Pasuruan. Pengunjung bisa melihat beragam jenis Edelweiss serta membawanya pulang sebagai souvenir secara legal. Tanaman Edelweiss yang ada di kawasan itu ada 3 jenis, jadi kita replika, kita tanam juga di Taman Edelweiss ini. Itu sebagai bahan edukasi untuk masyarakat, juga untuk wisatawan yang datang ke sini supaya bisa lebih menghargai keberadaan Edelweiss di habitat aslinya.